Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-omon Saham. Di video kali ini gua mau omon-omon lagi guys ya, omon-omon tentang kali ini tentang budgeting guys ya, metode budgeting 50 30 20 ya guys ya. Metode budgeting ini tuh ini guys ya, yang mempopulerkan itu ini guys ya, Elizabeth Warren ya. Bukunya itu judulnya The Ultimate Lifetime Money Plan ya guys ya. Itu metode 50 30 20 ini merupakan cara mengatur keuangan dengan mengalokasikan pemasukan bulanan untuk kebutuhan pokok, keinginan serta tabungan dan investasi. Nah, ini metode budgeting kayak gini cocok guys ya buat investor saham ya guys ya, tapi kita memang harus merubahnya sedikit ya. Karena sesuai dengan namanya ini ya, kamu perlu mengalokasikan 50% pemasukan untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan pribadi, dan 20% untuk disimpan sebagai tabungan atau investasi. Kamu tetap bisa mengganti nilai persentasenya sesuai kemampuan finansial dan kebutuhan bulanan. Ya, gitu guys ya. Tapi kita ini akan rubah guys ya. Kita akan rubah kecuali yang 50% guys. 50% untuk kebutuhan pokok ini kayaknya susah dirubah ya guys ya. Terutama untuk yang gajinya pas-pasan ini susah banget ini dirubah ya, kecuali lu udah posisi lu direktur atau lu ini ya general manager gitu guys ya, lain lagi ceritanya. Atau lu di pemerintahan, lu posisi lu sebagai deputi, atau lu sebagai ini kepala kementerian gitu guys ya, atau lu jadi pejabat ya, bupati gitu, lain lagi lu ceritanya lu ya. Kalau misalnya lu di posisi staff atau lu di posisi biasa-biasa aja guys ya, dengan gaji rata-rata 7 juta sampai dengan 10 juta, lo 50% ini suatu hal yang wajib guys ya. Jadi 50% kebutuhan pokok tetap harus ada ya guys. Untuk kebutuhan pribadinya, keinginan pribadi kita skip, kita rubah jadi yang 20% dan 30%-nya untuk disimpan sebagai tabungan atau investasi. Nah, gua itu gini guys ya, di omon-omon kali ini gua itu mau ngasih tahu elu bahwa kita juga selain modif 30%-nya di investasi, kita juga ada yang dua mode guys ya. Di sini budgetingnya gua kasih dua mode guys. Kita omon-omon hari ini pakai dua mode budgeting guys ya, yaitu mode normal ya. Ini kita masih punya keinginan ya 20%, meskipun ini di luar ya, lebih rendah ya guys ya. Keinginan itu lebih rendah daripada teori yang diajarkan oleh si Elizabeth Warren ya. Si Elizabeth Warren itu ngajarinnya 50 30, itu 30-nya keinginan, tapi ini kita balik 30-nya itu investasinya guys ya. Oke, untuk normal itu kita 50 kebutuhan dasar ya, kebutuhan pokok, 30-nya investasi, 20%-nya itu keinginan guys. Terus untuk yang mode frugal guys, ini mode frugal ini mode apa ya? Mode kikir guys ya. Ini itu kita 50% itu untuk kebutuhan dasar guys, investasi itu 45%, dan keinginannya itu 5% aja guys. Ini cocok banget bagi lo yang pengen cepet-cepet kaya guys ya, cepet-cepet bebas finansial tapi lu kuat nahan keinginan lo guys ya. Lo jadi budget untuk seneng-seneng lo itu dikit banget guys ya, 400.000 sebulan ini ya mungkin cukup untuk apa guys ya, cukup untuk makan di luar sekali lah guys ya. Oke, nah gini guys ya, gua itu mode normal maupun mode frugal, gua itu menyarankan lu guys ya, menyarankan kepada lu semuanya dari budgeting ini itu alokasi 30% untuk investasi. Itu lu harus berdasarkan psikologi lu guys ya. Maksudnya alokasi investasinya ini mau ke emas, saham, obligasi, reksadana, atau deposito gitu loh guys ya. Itu tergantung oleh tipe investornya lu gitu guys ya.
tipe investor saham lu itu tipe apa gitu? Tipe yang masih pemula atau lu udah yang profesional, lu yang udah pro gitu guys. Nah, untuk menentukan lu pro apa lu pemula itu simple guys caranya ya guys ya. Kalau misalnya kondisi hari ini itu ya guys ya, kalau kondisi kayak hari ini itu kan IHSG itu kan lagi ambrol ya guys ya. Gitu guys ya, coba kita lihat guys ya, IHSG hari ini guys ya. IHSG hari ini itu kan lagi jelek kayak gini nih guys. 5 hari terakhir juga turun terus ya guys ya. Kalau misalnya kondisi kayak gini lu ketakutan, lu panik dan lu cut loss, berarti lu itu masih levelnya pemula guys ya. Itu kalau lu level pemula, lu ya guys, lu gua saranin lu pakai budgeting seperti ini guys ya. Lu pemula, lu pakainya kayak gini. Jadi sahamnya jangan banyak-banyak guys, 10% aja guys. 10% untuk obligasi itu 10% ya, deposito 10% ya guys ya. Itu deposito atau tabungan ya guys ya, tabungan ya di sini ya guys ya. Deposito slash tabungan nih guys ya. Sorry guys. Deposito atau tabungannya 10% guys. Jadi jangan hajar di saham semua karena lu masih pemula guys. Pemula itu yang membedakan pemula dengan profesional itu di temperamennya guys ya. Kayak teorinya Warren Buffett ya, yang menentukan orang sukses apa enggak itu di pasar saham itu temperamennya. Orang yang gampang panik, ketakutan dan membeli saham tanpa analisa yang mendalam itu pemula guys. Ya meskipun lu udah setahun di pasar saham, tapi kalau lu beli saham itu kayak beli kucing dalam karung, lu asal beli ya guys ya. Kira-kira ini bagus, kira-kira ini kurang bagus, itu saja. Itu lu berarti meskipun lu udah lama, lu tuh masih pemula guys kalau kayak gitu guys ya. Kayak gitu guys ya. Kalau lu masih pemula, lu jangan hajar banyak-banyak guys di saham ya guys ya. Lu 10% aja guys. Kayak gitu. Jadi kebutuhan dasar ini contohnya guys ya. Contohnya itu makan ya, cicilan rumah guys ya, cicilan motor ya, transportasi, bensin lu ya kan, bensin lu bolak-balik ke kantor atau ke tempat lu nyari nafkah lah guys ya. Keinginan ini wisata dan ya apalah guys ya, makan-makan gitu ya guys ya, makan di resto sama keluarga. Nah itu harus disiplin budgetnya seperti itu guys ya. Jadi lu wisata itu 1 juta ya, lu jangan sampai lu wisata lu habis 2 juta guys ya, nanti budget lu kacau jadinya. Terus kalau makan di resto lu budgetnya udah 600.000, ya lu 600.000 guys maksimal yang bisa lu keluarin ya. Nah ini anggapnya gajiannya 8 juta ya guys ya. Ini anggapannya gajinya 8 juta ya. Terus kebutuhan dasarnya itu 4 juta, ini nggak bisa ditawar-tawar ya guys ya. Kebutuhan dasar ini untuk makan ya, karena lu butuh makan, sekeluarga lu juga butuh makan ya. Lu butuh rumah nih, kalau nggak nyicil lu kan, harus nyewa. Kalau di perkotaan itu dengan tempat yang layak sebulannya rata-rata ya segini juga guys ya, 1,5 juta guys ya. Kalau beli ini 1,5 juta ini ya rumah yang tipe sederhana lah guys ya. Kalau yang rumah mewah ya nggak ada yang boleh guys ya, 1,5 ya. Ini asumsi gaji lu 8 juta ya. Kayak gitu guys ya. Jadi kalau lu masih pemula guys, itu jangan lu cicil semua di saham guys ya. Lu 10 di saham, 10% di obligasi, 10% di deposito ya guys ya, atau tabungan kayak gitu ya untuk pemula. Nah, ngebedain pemula sama profesional gimana ya? Kayak tadi yang gua kasih tahu guys ya. Selama lu belinya masih ngacak-ngacak, lu belinya tanpa dasar, itu berarti lu masih pemula guys. Terus kondisi pasar kena sentimen negatif ya. Sentimennya banyak banget sih negatifnya ya. Ada ini, ada itu ya, ada dolar, ada perang, ada sidang MK ya, nanti gua bahas tersendiri lah guys. Itu banyak banget sentimen negatifnya, terus lu ketakutan ya, itu berarti lu masih pemula ya. Kalau lu udah profesional guys ya, kalau lu jawab pertanyaan ini guys, kalau pasar drop karena sentimen negatif jangka pendek ini, lu apa yang lu lakuin gitu? Apakah lu panik? Lu nggak panik ya, lu tahu dasar-dasar fundamental perusahaan yang lu beli, yang lu investasikan. Dan lu setiap beli perusahaan itu analisa lu adalah berdasarkan analisa yang mendalam ya di fundamentalnya. Nah itu berarti lu udah investor pro guys ya. Itu
alokasinya boleh kayak gini guys ya. Lu gaji 100% ya 8 juta, kebutuhan dasarnya tetap 50% ya guys ya. Ini kalau nggak 50%, ini kalau nggak terpenuhi lu mau makan apa gitu guys ya. Investasi 30%. Nah, ini full investasi boleh guys ya. 2.400.000, 30%-nya. Nah, keinginannya 20% ya. Jadi keinginannya itu bisa sama ya seperti yang di atas, yaitu wisata dan makan di restoran kayak gitu guys ya. Tapi investasinya full 100% di saham semua ya guys ya. Investasinya nggak usah dipecah-pecah ya. Karena memang saham ini sebenarnya adalah investasi terbaik. Nanti gue sebelumnya udah bikin perbandingan dengan kos-kosan. Di nextnya gue akan bikin perbandingan dengan emas dan dengan kripto ya guys ya. Lu makanya subscribe lah guys ya. Kayak gitu. Jadi kalau lu udah investor pro, lu 30% ya guys ya. Lu 30% lu masukin semua ke saham ya. Jangan dipecah-pecah karena lu sudah sudah profesional. Nanti tinggal di dalam pasar saham itu lu portofolionya lu atur supaya ada sebagian yang low risk, ada sebagian yang high risk untuk dapetin keuntungan yang lebih banyak kayak gitu loh guys ya. Jadi di custom low risk sama high risknya itu di dalam sahamnya gitu loh guys ya. Ada saham-saham tertentu yang aman, sangat aman ya. Ada yang lifetime hold ya, ada juga yang bisa kita otak-atik supaya untungnya lebih gede dalam jangka pendek gitu guys ya. Seperti itu ya. Jadi kalau lu pemula, lu pecah-pecah. Kalau lu profesional, lu hajar semuanya ke saham kayak gitu ya guys ya. Oke, selanjutnya adalah yang mode frugal guys. Mode frugal ini mode ngirit ya guys ya. Mode jadi keinginannya tuh ditekan habis guys ya. Kita jangan punya keinginan macam-macam dulu lah. Fokus ke investasi dulu. Nah, untuk yang frugal itu juga secara umum investasinya itu 45% guys ya. Kita budgetingnya 45%. Nah, kalau misalnya lu pemula, sama kita pecah-pecah menjadi 3 ya. Deposito atau tabungan gitu ya. Nah, seperti ini 15% itu kita budgeting ke saham, obligasi sama deposito atau tabungan guys ya. Jadi 1.200.000 ke saham, 1.200.000 ke obligasi, 1.200.000 ke deposito kayak gitu guys. Terus kalau lu udah pro, lu 45% lu hajar semua di saham. Lu terus nggak usah nabung dong. Nggak usah guys ya, nggak usah terlalu banyak megang uang cash ya. Gue itu terus terang guys, gue tuh nggak pernah megang uang cash guys. Semua duit gue itu di saham. Karena apa? Karena kalau gue megang cash takutnya ini guys ya, habis gitu loh guys ya. Jadi kebutuhan dasar itu cashnya dipegang di sini aja guys ya. Di 50% kebutuhan dasar ini cashnya lu pegang di sini sama di keinginan aja gitu loh guys ya. Kalau yang investasi sahamnya full semuanya hajar masuk ke saham. Kalau lu udah profesional sama amatir tadi ngebedainnya yaitu tadi simple banget. Yang panikan itu berarti amatir, beli saham tanpa analisa yang mendetail atau jelas itu berarti amatir atau pemula. Bukan amatir, pemula, sorry guys. Jadi kalau yang udah beli saham itu yakin ya dengan analisa yang fundamental yang bagus, mengerti apa yang dia beli ya kan, terus tidak panik ya saat harga lagi kena sentimen negatif kayak gini. Nah itu berarti udah pro. Itu boleh lo fokusin budget lo 45% di saham ya guys ya. Itu kalau mode frugal ya guys. Tapi gue nggak saranin mode frugal ini karena ya gini guys ya, kita hidup ya, waktu itu kan terus berjalan ya guys ya. Kita nggak tahu kapan kita mati. Kalau misalnya hidup terlalu susah banget ya guys ya, terlalu ngirit kayak gini ya, nanti lu nggak happy ya guys ya. Kita yang normal-normal aja ya guys ya. Kita tetap nabung, tetap disiplin ya, melakukan budgeting, tetapi juga keinginan juga harus bersenang-senang, liburan ya, wisata tetap harus kita penuhi gitu loh guys ya. Karena zaman sekarang ini keinginan itu wisata itu sesuatu yang penting gitu loh guys. Oke, mungkin kayak gitu dulu guys ya video kali ini.
intinya lu harus budgeting ya guys ya, sebagai seorang investor lu harus budgetin penghasilan lu untuk kebutuhan dasar, untuk investasi, dan untuk keinginan lu ya guys ya. Kalau misalnya lu gaji lu di bawah 8 juta, gaji lu UMR, ya mungkin lu harus mencari penghasilan tambahan supaya lu minimal 8 juta lah guys ya. Kenapa gua simulasinya di sini minimal di 8 juta ya, biar misalnya lu gaji lu UMR di 4,5 juta atau 5 juta, lu termotivasi untuk cari penghasilan tambahan gitu loh guys ya. Karena kalau misalnya lu 4 juta banget ya guys ya, untuk dipecah-pecah seperti ini rada-rada susah guys ya. Kita coba ya guys ya. Sorry, ini. Nah gini guys ya, masa kebutuhan dasar 2 juta kan ya nggak mungkin guys ya. Zaman sekarang harga mahal-mahal ya guys ya. Masa lu 2 juta kebutuhan dasar selama sebulan kan nggak mungkin ya. Ya mungkin kayak gitu ya guys ya, video kali ini. Mudah-mudahan terima kasih ya sudah menyimak, dan mudah-mudahan bermanfaat buat lu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.